nanti di hari kiamat, kata Allah, ada orang-orang yang aku mintakan cepat masuk surga. Jangan sibuk saat hisab, cepat masuk surga. Padahal suasana hisab itu begitu mencegangkan, sampai orang-orang itu berusaha minta syafaat, gelisah. Cepat, nomor hadis 1367, diriwayatkan langsung oleh keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya paman beliau. Nabi punya paman, salah satunya Abbas radhiyallahu taala anhu, beda usia dengan Rasulullah itu kurang lebih 3 tahun. Tempat tinggalnya dekat dengan Nabi, di samping Babu Salam. Jadi kalau bapak ibu umrah atau haji, saya doakan yang belum insya Allah bisa disegerakan. Tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang ya, nabung. Jadi saya lupa tadi mulai nih, mohon maaf nih ya, saya tidak terafiliasi dengan politik praktis. Saya ini ulama mendoakan untuk semua, sehingga semua punya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya sekarang saya kadang kesulitan memilih kata, termasuk saat di luar negeri. Saya mohon ya, ini kalau kita nanti mendapat kata, niatkan untuk ibadah, tidak untuk yang lain. Jadi aminnya amin spiritualis, bukan amin politis ya. Sudah. Ini kajian kita, kajian subuh. Sebab sekarang ini saya ke Kuwait kemarin, saya dapat cerita, Ustadz, ini eksesnya luar biasa. Orang tahiyat tadinya begini, sekarang jadi begini kan. Begini. Nggak boleh, jangan sampai terjadi itu ya. Satu tempat kita imami salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam. Itu karena ada yang beda, nggak keluar suaranya. Kita balik lagi. Saya ingatkan ya. Jadi kalau pilih kata atau apa, ini nggak ada hubungan dengan politik yang lainnya. Posisi saya jelas. Saya mendoakan dan memberikan bimbingan. Ulama itu paku bagi bangsa, supaya semua dapat hidayah. Kita nggak tahu siapa yang Allah pilihkan. Diam. Kalau enggak saya selesai. Ya, saya serius. Karena ini masjid untuk ibadah. Niat kita kesini untuk ibadah, bukan yang lain. Kalau mau politik di luar. Ingat ya. Saya ingin semua diikhlaskan oleh Allah, sehingga siapapun yang terpilih Allah tetapkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Abbas itu tempatnya di belakang pintu As-Salam, Babus Salam. Jadi kalau umrah haji dari Zamzam belok ke kanan, nggak langsung lewat pintu 1, belok ke kanan, tandanya sampingnya ada bukit yang ada istana raja di atasnya. Lurus terus sampai ujung. Begitu belok ada pos security, CCTV 1 warna putih yang jaga 2 orang, lurus kanannya ada kipas angin tuh, sampai ujung ada 35 kipas angin itu. Saya udah hitung tuh ya. Sebelah kiri persis turun ke bawah itulah pintu Babus Salam. Itu rumah kediamannya Abbas. Di sampingnya ada pintu Babun Nabi, namanya Gate Nabi. Itu rumah kediamannya Sayyidah Maimunah, di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bibinya juga Abdullah bin Abbas. Abbas punya 2 orang putra, satu Fudail yang sulung, yang bungsu namanya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah kecil ini disiapkan oleh pamannya Nabi Abbas ini untuk khusus belajar dari Nabi. Investasi. Kenapa? Karena Abbas ini pengusaha, Pak, pedagang. Kegiatannya sibuk. Tapi maaf, sesibuk-sibuknya itu akhir pekan atau waktu luang masih bisa ngaji dengan Nabi. Sehingga saat Nabi meninggal, itu beliau sudah hafal 200 hadis. Kalau Quran gampang, hadis tak mudah. 200 hadis. Tapi beliau berpikir, mesti ada yang dibanggakan di keluarga saya, karena nanti di akhirat, di antara satu anggota keluarga itu ada yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang tua dan keluarganya. Itu yang harus Anda siapkan. Jadi kalau bangga dunia biasa, masuk alam kubur almarhum. Tapi
Tapi di akhirat nanti itu abadi sifatnya. Ada anak-anak tertentu yang disiapkan oleh orang tuanya, itu langsung menggandeng bapak ibunya, keluarga di belakangnya, dan diperkenankan oleh Allah, masuklah ke dalam surga lewat tamannya yang indah sampai naik ke tingkat tertinggi. Itu ada di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Paham? Tidak. Jannatu adni yadkhulunaha, nanti di hari kiamat kata Allah, ada orang-orang yang aku mintakan cepat masuk surga. Jangan sibuk saat hisab, cepat masuk surga. Padahal suasana hisab itu begitu mencegangkan, sampai orang-orang itu berusaha minta syafaat, gelisah, gemuruh. Tapi ada satu keluarga besar yang kata Allah langsung masuk surga. Yang hebatnya, surga kan 8 pintu, 8 tingkatan. Itu diminta masuk lewat tengah-tengah di tempat yang paling indah tamannya, lalu diperintahkan gandeng bapak ibumu yang soleh itu, yang telah menyiapkan engkau menjadi pemimpin keluargamu pada saat ini. Wadhurriyyatihim, gandeng keluargamu di belakang, pasanganmu, keluargamu. Perhatikan kalimatnya. Begitu dia mulai masuk, diperintahkan malaikat oleh Allah, malaikat semua berdiri di setiap depan pintu surga yang dijaga dan ucapkan selamat kepada keluarga besar ini. Maka malaikat masuk dan berdiri di setiap pintu surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabaratum. Ucapan selamatnya, selamat keluarga besar karena Anda telah sabar meniti jalan ke sini saat di dunia. Sahabat. Saat turun ayat ini dibaca oleh sahabat. Di antara yang baca dengan sempurna itu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang pedagang. Beliau pekerjaannya sibuk. Kadang juga merantau. Walaupun sesekali masih ikut kajian Nabi. Tapi kalau saya boleh cuma hafal 200, anak saya mesti lebih dari saya. Bapaknya nggak hafal Quran, anaknya mesti hafal. Bapaknya mungkin bukan ahli fiqih, tapi satu di antara anak saya mesti menjadi ahli fiqih. Maka disiapkanlah Abdullah kecil ini yang usianya dari sejak dini 2 tahun 3 tahun disimpan di majlis Nabi. Ketika anak ini dari kecil disimpan di majlis Nabi, tumbuhlah cintanya pada Rasulullah SAW. Kemana-mana ikut Nabi, penasaran dengan Nabi. Di antara saking penasarannya, beliau ingin tahu bagaimana bangun tidurnya Nabi sebagai persiapan subuh. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh anak kecil yang belum balik. Saking cintanya dengan Nabi. Dan kelak nanti ketika Nabi meninggal, bapaknya Abbas tadi, bapaknya Abdullah hafal hadis 200, anaknya hafal 2000 hadis. Di antara hadis yang beliau hafalkan adalah apa yang akan saya bacakan ini. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, hadis riwayat Ibnu Abbas. Ini tolong catat baik-baik ya. Ini rumus dalam hadis. Kalau Bapak Ibu teliti baca hadis, kalau ada jasa ayah kepada anak dalam mendidik, itu nama anak nggak pernah disebutkan dalam riwayat hadisnya. Yang disebutkan bapaknya. Pernah dengar Ibnu Umar? Pernah dengar Ibnu Abbas tadi? Yang kita tahu kan Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Nama aslinya siapa? Ibnu itu anak laki-laki, Umar anak laki-lakinya Umar. Ibnu Abbas anak laki-lakinya Abbas. Nama anaknya nggak disebut, Abdullah nggak disebut. Kenapa? Untuk memberikan petunjuk pada umat di masa depan. Nih, ini seorang bapak hebat, seorang ibu hebat, bisa mendidik anaknya sampai sukses. Kalau anak sukses, bapak ibunya ikut dalam namanya. Bukan cuma pahalanya, tapi namanya pun akan dikenang. Ada anak pesantren hafal Quran, ngimami subuh misal di Masjid Al-Musabbihin, bacaannya bagus. Yang ditanya pertama kali, anak siapa tuh? Anak siapa? Maka kalau bapak ibu ingin dikenang jadi orang hebat, melintasi zaman, bukan cuma saat ini, 10 tahun ke depan masih orang tahu, 20 tahun ke depan masih orang tahu. Di akhirat namanya diviralkan oleh Allah, panggil lewat malaikat. Apa yang harus disiapkan?
investasikan satu di antara anak itu menjadi anak yang baik yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas mengatakan dari hasil pendidikan ayahnya, perhatikan kalimatnya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun di malam hari sebagai persiapan subuhnya. Fajalasa, duduk dulu. Kata Ibnu Abbas tuh kalau beliau tuh bangun tengah malam lebih sedikit atau pas atau kurang sedikit. Saya konversikan ke waktu Indonesia, kurang lebih patokannya jam 2 lah. Lewat sedikit, mungkin 2/4, setengah 3, atau kurang sedikit setengah 2. Itu kebiasaan Nabi bangun. Jadi saking pentingnya subuh, disiapkannya oleh Rasulullah bangunnya sebelum subuh. Saking pentingnya subuh. Dan jadi kebiasaan, kata Ibnu Abbas. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka saat bangun itu beliau duduk dulu. Ini sunnah. Jadi bukan bangun langsung baca doa, bukan. Ya, bangun tuh duduk dulu. Dalam duduk itulah dibiarkan dulu darah mengalir, tenang dulu. Yang kedua, famasaha biyadihi min athari naumi. Beliau kemudian menggunakan bagian tangannya yang bersih untuk menghilangkan bekas kantuknya. Hilangkan dulu ngantuknya. Ya, jadi bukan bangun tidur langsung baca doa, tidak. Doa itu bagusnya dibacakan dalam keadaan sadar dan khusyuk. Bangun jam 2, ngantuk masih ada. Alhamdulillah nih. Ayo nah, sadar jam 6. Sadar dulu. Karena doa itu ketika dipanjatkan dalam keadaan sadar, diiringi dengan hati yang khusyuk, seketika jawaban muncul. Minimal ada getaran hati, ada ketenangan, konfirmasi dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Baru kemudian setelah sadar, hilang ngantuknya. Ini yang pertama dilakukan. Kita kombinasikan dengan hadis Al-Bukhari dari dua orang sahabat, Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqara'a, maka baru Nabi membaca doa. Perhatikan doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Pertanyaan saya, paham nggak maknanya apa doa itu? Ini sebetulnya komitmen awal kita menjalani hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih. Hamba memujimu dan bersyukur padamu yang telah memberi kesempatan hamba hidup di hari ini. Walaupun engkau bisa wafatkan hamba dalam tidur tadi, namun engkau perkenankan sesuai dengan ajal yang telah engkau tetapkan. Terima kasih ya Allah, diberikan kesempatan hidup lagi di hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ini kuncinya. Wa ilaihin nusyur. Hamba berjanji ya Allah, hari ini akan mencari bekal terbaik dalam hidup supaya siap saat pulang. Jadi nusyur itu artinya menyebar untuk pulang. Kita saat mengatakan wa ilaihin nusyur, kita berkeyakinan selama ini beraktivitas, satu saat pasti pulang. Itu saat kembali kepada Allah. Pertanyaannya, apakah setiap yang pulang itu sudah menyiapkan bekal untuk pulangnya? Karena sifat pulang itu, Pak, Bu, itu punya sifat senang. Ya, Bapak Ibu di Jakarta menjelang Lebaran, mau akhir Ramadan, pulang kampung senang tidak? Pulang ketemu keluarga senang tidak? Senang. Senang itu pulang kalau ada bekal. Saya tanya ada orang, kenapa tak pulang? Saya tak ada bekal Ustaz, katanya. Tapi kalau dia sudah punya bekal, walaupun cuma pakai motornya bebek, itu bekalnya jadi singa tuh. Belakang kasih pelepah pisang, tambah lagi kemudian bacaan dus 1, dus 2, dus 3. Di belakang dekat knalpot dia tuliskan, aku pulang sayang. Dan di rumah dia kabari, ini miniatur kehidupan. Di rumah dia kabari, aku pulang nih, abang pulang katanya. Dan yang di rumah itu bisa menyiapkan bekal yang tadi telah disiapkan untuk datang, diganti dengan semua persiapan yang indah. Rumah dicat, kue-kue disiapkan, yang tidak ada jadi ada, dan cuma ada di Indonesia. Mohon maaf, itu kalengnya kaleng biskuit, isinya bisa rangginang. Saya tidak sebut nama supaya tidak endorse gitu ya. Nah itu miniasi dunia, makanya disebut Id. Id itu pulang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mi'ad itu waktu pulang. Tempat pulang disebut ma'ad.
innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Hei engkau yang sibuk, hei yang punya jabatan, hei yang punya kekayaan, hei yang merasa pintar, hei yang ini, hei yang itu, silahkan kau kerjakan apapun dalam hidupmu, tapi engkau pasti pulang. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, engkau akan pulang dan umatmu pun semua akan pulang. Nah, ini mayit nih. Saya juga mayit, calon meninggal. Ya, antum mayit nih, meninggal tuh, meninggal. Waktunya bisa beda-beda, bisa antum duluan, saya belakangan, bisa. Atau dibalik bisa terjadi, saya belakangan antum duluan, bisa. Bisa. Kan mungkin saja terjadi ya. Ya, balik itu. Apa yang Nabi siapkan supaya kita beraktivitas menjelang pulang? Itulah yang Nabi bacakan, faqara khawatim surah Ali Imran. Ini persiapan sebelum subuh. Di sini kita akan fokuskan bahasan kita. Maka Nabi menunjukkan, siapkan bekal dari 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu kunci menjalani semua aktivitas hidup setiap hari. Saking pentingnya ayat ini dibacakan setiap hari oleh Nabi saat bangun tidur dan disiapkan untuk dieksekusi setelah keluar dari masjid sholat subuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Fokus. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Masih ingat tadi setelah sholat subuh zikir menunggu syuruk kan? Dijawab di ayat ini, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Belum selesai. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Belum selesai. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sampai sini saja, sampai pulang. Ini saking pentingnya kita bacakan 17 kali dalam sehari. Di setiap waktu sholat fardu. Jadi gambaran kurikulum hidup ini yang kita kerjakan setiap hari, kita minta sama Allah dijaga istiqamah 17 kali dalam sehari. Anda bayangkan.